Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sistem propulsi pada kapal. Sebelum masuk materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Faizullah Pramana Effendi dengan NIM akhir 18 dan rekan saya Haris Alfarizi dengan NIM 12 dan Putra Bima Aulia NIM 10 dan yang terakhir adalah Pandey Raja Tambunan dengan NIM 24. Kapal merupakan salah satu sarana transportasi yang digunakan manusia baik dalam pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain ataupun tugas-tugas yang membantu manusia dalam pekerjaannya. Dalam menggerakkan kapal tersebut, diperlukan suatu sistem penggerak atau propulsi sehingga kapal dapat bergerak. Sebelum berkembangnya teknologi yang semakin maju pesat, zaman dahulu sebuah kapal menggunakan sumber tenaga propulsinya dari angin ataupun dari tenaga manusia sendiri. Namun sekarang ini banyak terdapat jenis dari sistem propulsi yang biasanya sudah diketahui banyak orang, yang tidak lain bukan yaitu penggunaan propeller atau baling-baling kapal. Selanjutnya adalah jenis-jenis tenaga untuk sistem propulsi kapal yang akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Wind propulsion adalah sistem penggerak yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan kapal, bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan tenaga angin yang terbarukan. Teknologi ini dapat diterapkan baik sebagai penggerak utama maupun tambahan pada kapal. Jenis sistem yang pertama ada penggerak utama. Sistem ini menggunakan tenaga angin sepenuhnya untuk menggerakkan kapal, mirip dengan kapal layar tradisional, meskipun ini jarang digunakan pada kapal komersial modern. Yang kedua ada sistem tambahan. Lebih umum digunakan sebagai sistem tambahan pada kapal. Sistem ini mendukung mesin utama, mengurangi beban mesin, dan mengurangi konsumsi bahan bakar serta emisi. Diesel propulsion adalah sistem penggerak yang menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan tenaga mekanik atau listrik. Umumnya digunakan pada kapal. Sistem ini dikenal karena efisiensi dan keandalannya. Ada dua jenis utama pada propulsi diesel. Yang pertama ada propulsi diesel mekanis. Mesin diesel menggerakkan baling-baling langsung melalui poros engkol. Yang kedua ada propulsi diesel listrik. Mesin diesel menggerakkan generator yang menghasilkan listrik untuk menggerakkan motor listrik yang memutar baling-baling. Terus yang ketiga ada propulsi hybrid. Kombinasi mesin diesel dan motor listrik. Dengan mesin diesel bekerja pada kondisi optimal dan motor listrik memberikan dorongan tambahan saat diperlukan. Nuclear propulsion adalah sistem penggerak yang memanfaatkan energi dari reaksi nuklir untuk menggerakkan kendaraan seperti kapal selam, kapal, dan pesawat luar angkasa. Sistem efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menggunakan operasi jarak jauh, serta durasi misi yang lebih panjang dibandingkan dengan konvensional propulsion. Untuk jenis-jenis nuclear propulsion, yang pertama ada propulsi nuklir laut. Reaktor nuklir menghasilkan panas untuk mengubah air menjadi uap yang kemudian menggerakkan turbin dan baling-baling kapal. Terus yang kedua ada propulsi nuklir luar angkasa, thermal nuklir. Reaktor memanaskan propelan cair seperti hidrogen hingga suhu tinggi. Kemudian gas panas diekspansikan melalui nozzle untuk menghasilkan dorongan. Terus yang ketiga ada propulsi nuklir luar angkasa, elektrikal. Reaktor menghasilkan listrik yang digunakan untuk menggerakkan pendorong listrik. Gas turbin propulsion adalah sistem propulsi yang menggunakan mesin turbin gas untuk mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi melalui pembakaran berkelanjutan. Energi ini digunakan menghasilkan daya dorong atau tenaga mekanik bagi berbagai kendaraan dan mesin. Untuk cara kerjanya, kompresor menghisap dan memanfaatkan udara. Pada ruang bakar, udara bertekanan tinggi dicampur bahan bakar lalu dibakar menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Pada bagian turbin, gas panas memutar bilah turbin menghasilkan energi putar. Untuk output, energi turbin digunakan untuk menggerakkan kompresor dan menghasilkan daya dorong atau tenaga mekanik. Untuk komponen utamanya itu adalah kompresor, ruang bakar, dan turbin. Pertama, fuel cell propulsion.
Sistem fuel cell propulsion atau sistem propulsi sel bahan bakar merupakan teknologi yang relatif baru dalam dunia perkapalan. Prinsip kerjanya adalah dengan mengubah energi kimia dari hidrogen dan oksigen menjadi energi listrik secara langsung melalui reaksi elektrokimia tanpa melalui proses pembakaran. Energi listrik yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik penggerak baling-baling kapal. Kelebihan utama sistem ini adalah efisiensi energi yang sangat tinggi dan emisi yang sangat rendah, sehingga jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Selain itu, sistem fuel cell juga bekerja dengan suara yang jauh lebih halus, sehingga cocok untuk kapal selam atau kapal penelitian yang membutuhkan operasi senyap. Namun ada beberapa tantangan yang masih dihadapi. Biaya produksinya masih cukup tinggi, dan penyimpanan serta distribusi hidrogen memerlukan infrastruktur yang kompleks dan aman. Meski begitu, banyak negara maju seperti Norwegia dan Jepang sudah mulai mengembangkan kapal dengan sistem fuel cell sebagai bagian dari upaya menuju transportasi laut bebas emisi. Kedua, steam turbine propulsion. Steam turbine propulsion atau sistem propulsi turbin uap merupakan salah satu teknologi tertua, namun masih digunakan hingga saat ini, terutama pada kapal besar seperti kapal tanker, kapal kargo, dan kapal perang. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan uap bertekanan tinggi yang dihasilkan dari air yang dipanaskan di dalam ketel atau boiler. Uap ini kemudian diarahkan ke bilah turbin untuk memutar poros utama kapal, yang pada akhirnya menggerakkan baling-baling. Keunggulan dari sistem ini adalah kemampuan menghasilkan daya yang sangat besar dan kestabilan operasi yang tinggi. Sistem turbin uap juga memiliki getaran yang rendah, serta keandalan yang baik pada perjalanan jarak jauh. Namun, kelemahannya terletak pada efisiensi termalnya yang cenderung rendah, karena sebagai besar energi panas terbuang bersama uap buangan. Selain itu, sistem ini memerlukan ruang yang besar dan proses pemanasan awal yang cukup lama sebelum kapal siap beroperasi. Ketiga, diesel electric propulsion. Sistem ini merupakan salah satu teknologi yang paling banyak digunakan pada kapal modern saat ini. Cara kerjanya yaitu mesin diesel digunakan untuk memutar generator listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke motor listrik yang menggerakkan baling-baling. Keunggulan utama dari sistem diesel elektrik adalah fleksibilitas dalam penempatan mesin dan motor, karena tidak terhubung langsung dengan poros baling-baling. Komponen utama bisa diatur lebih efisien untuk menghemat ruang dan mengoptimalkan distribusi berat kapal. Selain itu, sistem ini mampu menghasilkan getaran dan kebisingan yang lebih rendah dibandingkan mesin diesel konvensional. Sistem diesel electric propulsion juga dikenal lebih hemat bahan bakar dalam kecepatan rendah hingga menengah, serta lebih mudah dikontrol menggunakan sistem otomatis modern. Jenis propulsi ini banyak digunakan pada kapal pesiar, kapal penumpang, kapal riset, dan kapal selam modern. Kekurangannya adalah biaya awal instalasi yang relatif mahal, dan kebutuhan sistem pendingin serta perawatan listrik yang kompleks. Keempat, waterjet propulsion. Sistem propulsi waterjet atau semburan air bekerja dengan prinsip menyedot air dari bawah lambung kapal dan menyemprotkannya ke arah belakang melalui nozzle dengan kecepatan tinggi. Tenaga dorong dihasilkan dari reaksi semburan air yang keluar dari nozzle, mendorong kapal bergerak ke depan. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya menghasilkan kecepatan tinggi dan manuver yang sangat baik. Kapal dengan waterjet propulsion dapat berbelok tajam, berhenti mendadak, bahkan bergerak mundur hanya dengan mengubah arah semburan air, karena tidak memiliki baling-baling yang menonjol di bawah lambung. Sistem ini juga lebih aman untuk operasi di perairan dangkal atau daerah pantai. Namun, efisiensi waterjet menurun pada kecepatan rendah, dan sistem ini kurang cocok untuk kapal yang beroperasi dengan beban berat atau pelayaran jarak jauh. Meskipun begitu, sistem waterjet sangat populer pada kapal patroli cepat, jet boat, kapal penyelamat, dan kapal penumpang berkecepatan tinggi. Peranan sistem propulsi di sebuah kapal sangat penting, di antaranya adalah menghasilkan tenaga agar kapal bergerak untuk melawan hambatan yang ada. Komponen utama dari sistem propulsi ini adalah
prime mover atau main engine, transmission, lalu propeller. Tenaga yang dihasilkan oleh sistem propulsi bekerja dengan meneruskan daya dari main engine menuju ke propeller yang akan menghasilkan gaya dorong ke badan kapal. Sini saya akan menjelaskan dari main engine-nya dulu, yaitu komponen utama sistem propulsi kapal yang menghasilkan tenaga untuk mendorong kapal. Jenis umum yang biasa digunakan itu diesel engine karena konsumsi bahan bakarnya rendah. Proses kerjanya itu ada kayak bahan bakar diinjeksikan ke ruang bakar dengan tekanan tinggi, lalu campuran bahan bakar dan udara dikompresi, lalu terjadi ledakan atau combustion yang meningkatkan tekanan. Terus tekanan mendorong piston ke bawah, menghasilkan gerak putar pada crankshaft melalui connecting rod, lalu crankshaft tersebut ke flywheel untuk menghasilkan tenaga mekanis. Kemudian proses pembakaran diulang terus-menerus agar mesin tetap menghasilkan daya dan gas dibuang keluar melalui katup buang dan udara segar masuk lewat katup masuk. Kedua ada transmisi, itu subsistem dari sistem propulsi kapal dengan fungsi yang pertama mentransfer energi mekanik dari main engine ke propeller, yang kedua mentransfer gaya dorong dari propeller ke badan kapal. Komponen utamanya itu ada shaft, gearbox, bearing atau bantalan. Jenis transmisinya itu ada direct, main engine langsung dihubungkan ke propeller melalui shaft untuk mesin kecepatan rendah. Yang kedua ada geared, energi dari engine melalui gearbox ke shaft dan propeller. Gearbox ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan mesin agar sesuai dengan kecepatan propeller. Yang ketiga ada propeller atau propulsor, itu mengubah tenaga mekanik berputar dari mesin menjadi tenaga dorong atau translasi agar kapal dapat bergerak. Jenis umumnya ada fixed pitch propeller atau FPP. Yang kedua ada controllable pitch propeller atau CPP. Jenis lainnya ada water jet, point cylinder propulsor. Sebagai kesimpulan, setiap sistem propulsi kapal memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan jenis propulsi sangat bergantung pada kebutuhan operasional kapal, jenis muatan, serta efisiensi energi yang diinginkan. Perkembangan teknologi terus mendorong inovasi dalam bidang propulsi kapal menuju arah yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem propulsi pada kapal. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.